Halo adik-adik, Assalamualaikum. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi tematik kelas 4, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Sebelum menonton videonya, jangan lupa klik like dan subscribe ya. So, let's go! Bisa adik-adik buka buku adik-adik pada halaman 129. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Ayo berdiskusi. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatnya pun harus ahli membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Dengarkan gurumu bercerita. Tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada diagram yang telah disediakan. Diskusikan dengan temanmu diagram yang kamu hasilkan. Dengarkan kembali cerita selanjutnya dari gurumu. Lakukan hal yang sama pada diagram berikutnya. Jadi, kali ini adik-adik akan belajar tentang makanan tradisional Betawi. Dari bacaan yang kakak berikan ini yang berjudul Dodol Betawi Mak Salmah. Ini bisa lihat bacaannya ya. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama, tidak hanya perempuan. Laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawa, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salmah ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salmah juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salmah ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Kemudian adik-adik tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dari cerita tadi. Bisa adik-adik tuliskan seperti ini. Paragraf 1. Gagasan pokoknya adalah ulang tahun kota Jakarta sebentar lagi. Gagasan pendukungnya, Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok,
dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Gagasan pendukungnya, sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salmah bekerja keras membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8 sampai 12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Paragraf ketiga, gagasan pokoknya adalah pembuatan dodol Betawi Mak Salmah dapat melestarikan budaya, memupuk kerjasama, dan menjalin keakraban antar warga. Gagasan pendukungnya, Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salmah ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salmah juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Bagaimana pendapatmu dengan beragamnya makanan khas negeri kita? Kemudian, ayo menulis pada halaman 133. Tahukah kamu bahwa banyak sekali makanan khas daerah di negeri kita ini? Berikut adalah beberapa contohnya. Ayo kita kenali beberapa di antaranya. Pertama, sego jamblang. Nasi jamblang dalam bahasa Indonesia adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Kedua, nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Ketiga, lontong sayur. Sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. 4. Nasi krawu adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. 5. Nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg adalah makanan favorit di Yogyakarta. Diskusikanlah dengan teman sekelompokmu tentang makanan tradisional yang kamu ketahui. Sampaikan asal daerahnya, bagaimana membuatnya, dan kapan biasanya masyarakat setempat mencicipinya. Bisa dijawab seperti ini. 1. Lempah kuning. Lempah kuning merupakan makanan ciri khas daerah Pangkal Pinang. Bahan utama dalam masakan lempah kuning ini adalah ikan. Makanan yang sering disertakan dalam berbagai upacara adat ini merupakan makanan utama. Sepintu sedulang yang berarti segala sesuatu dikerjakan secara bersama merupakan tradisi masyarakat Pangkal Pinang, di mana lempah kuning merupakan lauk pauk utama yang dimasak dan dimakan secara bersama-sama. 2. Ketan uli. Ketan uli merupakan makanan khas
bagi masyarakat Betawi yang dibuat dari beras ketan. Makna dalam pembuatan ketan uli ini melambangkan kekeluargaan atau silaturahmi yang terjaga antara keluarga. Kebersamaan yang terlihat dalam proses pembuatan makanan khas ini adalah adanya pemisahan tugas dalam cara pembuatannya. Di sini, para pria bertugas untuk menumbuk beras ketannya, sedangkan wanita melakukan tugas memasak ketan ulinya. Bahan-bahan pokok dari pembuatan ketan uli ini pun adalah memakai bahan lokal. Pengolahan yang baik menghasilkan makanan yang bercita rasa tinggi. 3. Tumpeng. Tumpeng merupakan cara penyajian nasi beserta lauk pauknya berbentuk kerucut dan sering ditemukan saat upacara keagamaan atau upacara tradisional ataupun selamatan lainnya. Lauk pauk yang berjumlah 7 macam melambangkan 7 pertolongan. Tumpeng ini bertujuan sebagai rasa syukur kepada Tuhan secara bersama-sama. Tumpeng berwarna kuning, mempunyai arti, kekayaan dan moral yang luhur. Sedangkan tumpeng putih dalam adat Jawa melambangkan kesucian dan biasanya disajikan dalam upacara sakral. Grebeg Maulid Nabi sebagai tradisi Kraton Solo yang mengusung 4 tumpeng raksasa setinggi 3 meter dinanti-nanti oleh ribuan warga yang ingin berebut isi dari tumpeng raksasa tersebut. Misalkan seperti itu, bisa adik-adik tambahkan lagi makanan-makanan tradisional yang adik-adik ketahui. Pernahkah kamu mencoba salah satu makanan tradisional? Ceritakan pengalamanmu dalam bentuk tulisan. Tulisanmu dapat memuat tempat kamu makan, asal makanan tradisional, bagaimana makanan dibuat, dan siapa yang sering makan makanan tersebut. Wah, banyak sekali ya makanan di Indonesia ini. Apalagi yang ingin kamu ketahui tentang keberagaman makanan tradisional Indonesia. Jadi adik-adik ceritakan pengalaman adik-adik itu saat adik-adik itu makan makanan tradisional. Nah itu dimana sih adik-adik makannya, terus bagaimana cara makanan tersebut dibuat, dan siapa yang sering memakan makanan tradisional tersebut. Seperti itu. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Selanjutnya, ayo mencoba. Ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Media penghantar untuk perambatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Tahukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya? Ayo kita lakukan percobaan berikut. Percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Bisa dibaca pada halaman 135. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan percobaan yang telah adik-adik lakukan. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Jawabannya, suara arloji lebih keras. Pertanyaan kedua, ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Jelaskan. Jawabannya, suara menjadi lebih pelan.
Pertanyaan ketiga. Apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Jawabannya, bunyi lebih keras karena bunyi dipantulkan oleh piring. Ada juga benda lain untuk dicoba. Cobalah sepotong kayu, logam, atau kapas dan letakkan pada posisi yang sama seperti piring kaca dan gabus. Dengarkan bunyi yang terjadi. Kemudian, tulislah laporan kegiatan percobaan tentang sifat bunyi yang baru saja kamu lakukan. Nah, ini contoh laporan dari kakak. Adik-adik bisa lihat ya. Laporan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Nama percobaan, percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuan percobaan untuk membuktikan bahwa bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Alat-alat yang dibutuhkan: piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Langkah kerja: susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Pegang arloji di telingamu. Dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? Minta tolong pada temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain, seperti pada gambar. Hasil percobaan. Percobaan pertama. Bunyi yang dipantulkan pada benda yang keras seperti piring akan memantul. Percobaan kedua. Bunyi yang dipantulkan pada benda yang lunak seperti gabus, bunyi tidak dapat memantul atau bunyi terserap. Kesimpulannya, bunyi akan dipantulkan apabila mengenai benda keras dan diserap apabila mengenai benda yang empuk. Nah, misalkan laporan percobaannya seperti itu. Adik-adik bisa buat sendiri yang lebih bagus ya. Contoh laporannya ada pada halaman 137. Sekian adik-adik pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran tadi dapat membantu adik-adik. Kalau adik suka, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.